Hai ladies, good morning. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kita dalam seri tentang ibu mertua dan saya. Sebelum saya mulai lebih panjang lagi, mari kita buka dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengerti kami, Allah yang menuntun hidup kami, dan Allah yang sungguh-sungguh membawa kami menjadi pribadi yang terbentuk oleh kasih karunia tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kejadian dalam hidup kami, dan kami tahu dengan benar bahwa sekalipun sulit, sekalipun kami mungkin mengalami penderitaan, kekecewaan, putus asa, apapun rasa yang kami tidak sukai, kami dibentuk melalui proses hidup ini. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh pengharapan. Kami tahu cinta kasih Tuhan yang begitu besar memenuhi ruang hati kami, dan kami pun bisa merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga kami, berkati kehidupan pernikahan kami, masa single kami, berkati juga keluarga besar kami Tuhan. Biarlah pengajaran hari ini membawa kemerdekaan bagi kami pribadi maupun keluarga kami. Biarlah suami istri di manapun di tempat ini maupun yang mendengarkan nantinya diberkati dan bisa membentuk ulang pernikahan yang jauh lebih indah daripada mereka bisa bayangkan, karena Tuhan yang berpusat di tengah-tengah pernikahan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa, kami serahkan kelas ini ke dalam tangan Kristus. Haleluya, amin. Oke, ladies, kita akan membahas tentang terakhir adalah menjalani hidup bersama ibu mertua atau dengan orang tua mertua gitu ya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membuka dengan satu kalimat yang pasti Anda mungkin, bukan pasti ya, rasanya sih Anda pernah dengar ini. Bayangkan seorang menantu berkata kepada ibu mertuanya begini, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Kita pasti tahu ini kitab Rut. Saat kita melihat, membaca kitab Rut, Naomi yang sedang berduka kehilangan suami, kehilangan dua anak laki-lakinya, dan sekarang dia dalam posisi untuk mau pulang lagi ke kampung halamannya, ke Bethlehem, the city of bread, kota roti, tempat di mana Tuhan harusnya mencukupi mereka nggak perlu pergi, tapi inilah terjadi. Nah, singkat cerita yang terjadi adalah dia menyadari bahwa, aduh, ini ada dua anak perempuan yang masih muda, mereka pulang aja ke rumah masing-masing, jangan ikut saya udah nggak ada apa-apa lagi. Dia suruh dua anak menantunya pulang. Satu Orpa akhirnya pergi pulang, tapi Ruth bilang nggak mau. Aku terlalu mengasihimu untuk meninggalkanmu. Kebayang nggak cinta kasih yang seperti itu? Cinta kasih seorang anak menantu kepada ibu mertua. Dan kita mungkin berpikir, kok bisa ya relasi ini begitu sangat erat antara sang mertua dan sang menantu? Mereka seperti apa hubungannya sebelum kejadian duka? Dan juga kita mungkin penasaran. Kita penasaran, apakah kita mungkin berpikir kayak, loh kok saya nggak seperti itu ya dalam pernikahan saya? Nggak deket sama ibu mertua saya. Dan saya pingin sebenarnya kayak gini. Kok kita bisa beda ya? Ini menjadi sebuah kerinduan kita adalah bagaimana kita bisa mengasihi, bukan mengasihi cuma orang tua kita, tapi juga mengasihi orang tua suami kita. Nah, untuk kita yang single pun juga, tentu saja ini juga bisa berguna untuk kita. Nah, fondasi pertama untuk hidup damai dengan keluarga besar kita adalah hidup damai dengan keluarga kecil kita. Saat keluarga kecil kita penuh dengan damai, keluarga besar kita pun akan hidup dengan damai. Kita punya pengaruh tersebut. Dan di Alkitab di Efesus 5 dikatakan bahwa, hai istri, hormatilah, tunduklah kepada suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Dan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Artinya, kita semua punya role, punya bagian, yaitu suami
mengasihi istri, istri menghormati suami. Dan ini sangat penting sekali dalam hidup pernikahan kita. Nah, Anda di tempat ini, ada yang sudah menikah, berarti Anda punya mertua. Ada juga yang belum menikah. Nanti bila Anda menikah nantinya, Anda akan punya mertua. Mungkin kalau Anda udah punya anak, nanti anak Anda udah besar, Anda akan jadi mertua. Dan mungkin kalau Anda yang sudah punya anak, yang sudah menikah, ya mungkin Anda telah secara nggak langsung pasti udah punya menantu. Tapi kalau boleh, pada hari ini saya ingin ngambil sebagai menantu ya, melihat kepada point of view, POV-nya kita sebagai menantu ke orang tua. Jadi kalau Anda adalah seorang tua, mungkin Anda bisa membayangkan apa sih yang menantu saya lihat dari saya gitu dan sebagainya. Jadi saya ingin membawa kita ulang kepada masa awal. Ini kalau yang udah belum menikah, anggap aja ini nantinya. Kalau udah menikah, ini kita merefleksi kembali yang telah berlalu ya. Dan ini semoga bisa membantu kita untuk bisa melihat ulang dan semoga benih-benih cinta awal-awal pernikahan tumbuh lagi, lebih-lebih lagi daripada sebelumnya. Oke, saat kita lagi melihat, kita saat mengenal calon suami kita. Kita mungkin perlahan mulai mengenal keluarganya, siapa orang tuanya, berapa saudaranya, mereka tuh asal dari mana ya? Kota mana, daerah mana? Masa kecil calon suami kita pun juga kita pasti tanyain, kamu waktu kecil kayak gimana? Kamu nakal nggak? Kamu sekolah di mana? Dan sebagainya. Kita pengen tahu bagaimana cara orang tuanya dia membesarkan dia. Apa tantangan di masa remajanya? Dan kita mungkin bertanya, dia sekolah di mana? Waktu dia saat ini berharap apa di kemudian hari? Visi dan misi hidupnya seperti apa? Terus kita juga penasaran, siapa mantan pacarnya? Karena kita pengen tahu kenapa dia putus. Jangan sampai kejadian sama saya keulang lagi ya. Nah, semua informasi ini membentuk kita untuk bisa membentuk sebuah kerangka. Siapa doi? Doi itu zaman dulu ya, bahasa zaman dulu adalah, tau nggak doi singkatan dari apa? Dia orang istimewa. DOI. Dia orang istimewa. Si doi, si doi, si doi gitu. Aku waktu masa kecil kayak, apa tuh artinya si doi? Ternyata dia orang istimewa. Jadi calonnya kita tuh adalah orang istimewa kan. Nah, kita mulai merangkap pertemanan dengan keluarganya. Kita mulai mengenal ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya. Dan pasti kita harus belajar untuk menghormati perbedaan yang ada gitu. Karena mungkin budaya dan sebagainya. Tiba saatnya nih, kita akhirnya jodoh, cocok, kita akhirnya mau menikah. Ada satu hari yang kita set untuk menikah bersama, untuk memasuki bahtera rumah tangga. Dan di sanalah kita akhirnya mulai fokus kepada hari pernikahan. Karena di kitab Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saat inilah akhirnya si suami istri yang baru ini membangun budaya baru, yaitu keluarga inti mereka. Nah, mengambil yang baik dari keluarga masing-masing boleh. Jadi contohnya, suami bilang, aduh, yang aku paling suka dari papaku, mamaku adalah ini. Terus yang istri juga bisa bilang, aku paling suka dari ibuku, bapakku tuh ini. Oke, negosiasi nih, negosiasi. Oke, dalam pernikahan kita, aku mau kita kalau marah berantem, kayak gini caranya ya, kita ngomongin ini nih. Tapi nggak bisa, keluarga aku kalau berantem, itu selalu diam-diam dulu 2 hari. Oh nggak boleh, nggak sehat. Oh iya juga ya, oke ya udah kita pakai cara keluarga kamu ya. Kita berarti harus ngomongin ya. Oke, tapi aku diam-diam kamu tarik aku biar kita ngomongin ya. Oke, gitu latihan. Keluarga aku tuh suka memberi gitu. Oh nggak bisa, kita kalau memberi nanti kayak keluarga kamu susah-susah terus karena uangnya habis-habis terus. Kita boleh memberi tapi dari takaran tertentu gitu. Oke. Ini negosiasi loh. Karena gini, dua dua keluarga berbeda ini melihat ada yang bagus dari keluarga mereka, ada yang enggak. Sehingga bertemu di tengah nih. Apa yang bagus kita ambil, apa yang enggak jangan kita ambil. Nah, untuk inspirasi Anda semua, kenapa ini penting loh? Kita kan menjalani hidup bersama ibu mertua, penting sekali fondasi kita dikuatin dulu. Fondasi keluarga kita kuat, keluarga inti kita kuat, kita bisa menghadapi apapun di luar sana, masalah apapun, sekalipun negosiasi dengan ibu mertua kita. Saat suami istri membangun budaya baru sebagai keluarga inti, mereka berdua akan memutuskan bagaimana cara menangani. Ini listnya ya. Pertama, komitmen. Apa arti komitmen? Apakah cuma bersama aja atau lebih dalam lagi? Ini perlu dibicarakan. Mungkin Anda udah menikah cukup lama, enggak apa-apa loh. Merefreshing, mungkin di hari anniversary Anda bersama, kita lihat ulang yuk.
kehidupan 5 tahun terakhir pernikahan kita, 10 tahun pernikahan kita bisa memulai, ini istilahnya kayak, kalau sebuah rumah renovasi. Jadi rumahnya tetap sama, dibikin bagus, renovasi, apa yang nggak berfungsi diperbaiki, apa yang mungkin nggak cocok posisinya diganti. Itu bukan mengubah rumah, merenovasi. Nah, ini kita juga bisa merenovasi pernikahan kita. Pertama, komitmen. Apa arti komitmen? Bersama-sama setia sampai tua. Tapi apa unsur dasarnya? Lebih dalam lagi apa? Kedua, kita perlu belajar berkomunikasi. Karena kunci solusi adalah komunikasi yang baik. Kunci permasalahan dari pernikahan adalah komunikasi yang tidak baik. Sehingga komunikasi itu sangat penting sekali. Karena suami nggak bisa baca isi hati istri. Kita merasakan, harusnya kamu tahu dong, kan kamu udah kenal saya. Belum tentu. Saudara kita aja belum tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Ibu kita juga nggak terlalu tahu apa yang kita inginkan, apalagi suami kita gitu. Maka itu kita nggak boleh berasumsi bahwa mereka harus tahu. Kita harus komunikasikan dengan cara yang suami kita bisa ngerti. Contohnya, pulang kerja lagi capek-capek habis kena kena macet Jakarta atau macetnya Surabaya, jangan kasih masalah, kasih teh hangat, kasih koran, suruh duduk dan TV dulu sebentar sampai kita siapin makan malam. Tenangkan dulu jiwanya sehingga pas dia udah free fresh, udah segar, baru kita bilang boleh nggak kita bicarakan hal ini. Nanti besok hal yang lain gitu. Sehingga ada masa di mana dia juga bisa mendengar dengan baik karena dia sudah cukup istirahatnya. Jadi komunikasi itu penting di waktu yang tepat untuk tujuan yang tepat. Permisi sebentar ya. Saking antusiasnya kesel. Yang ketiga adalah saling percaya. Nah, rasa percaya ini adalah rasa yang perlu wanita miliki. Rasa aman. Suami saya nggak aneh-aneh. Anak-anak saya nggak aneh-aneh. Keluarga saya nggak aneh-aneh. Kita perlu rasa aman, sehingga dengan itu kita harus mendapatkan dengan percaya. Gimana kita bisa saling percaya? Nah, zaman dulu lebih gampang untuk membuat kerangka batasan-batasan yang nggak boleh dilawan. Batasan-batasan. Namanya boundaries. Sekarang kita harus melihat ulang apa boundaries yang sekarang. Kenapa? Karena dunia digital, dunia yang sangat berbeda dari mungkin era kita. Mungkin beberapa dari kita adalah era anak millennials atau di atas kita, apa ya kita apa ya di atas milenial apa. Jadi kita masih mungkin dari era yang berbeda. Ada juga Gen Z, ada juga mungkin Gen Alpha belum ada di sini ya, masih terlalu kecil ya. Tapi Gen Z bisa jadi. Tapi kebanyakan dari kita mungkin anak-anak milenial yang ngerti bahwa zaman dulu itu boundary itu sangat singkat. Tapi zaman digital sekarang, di digital nomad zaman sekarang, kita harus mulai berbicara ulang loh. Apa arti kesetiaan di zaman sekarang? Contohnya, kita harus melihat bahwa um, saling percaya itu, contoh gini, apa yang nggak boleh? Kalau zaman dulu kan nggak boleh ngobrol dengan lawan jenis, atau sesama jenis juga sekarang bisa juga ya. Aduh, serem juga dunia. Lawan jenis untuk curhat masalah pribadi, ya. Jadi nggak perlu curhat dengan sahabat cewek kita ke suami kita. Suami nggak boleh curhat ke sahabat ceweknya dia, kita juga nggak boleh curhat ke sahabat cowok kita gitu. Kita mungkin ada batasan, setelah pernikahan ya kita tetap berteman tapi nggak bisa lagi kayak dulu curhat-curhatan gitu. Itu juga boundaries gitu. Atau mungkin gini, kenalan. Ya kalau kenalan secara natural, contohnya adalah kenalan di kantor, di sebuah pesta. Halo, ini istri saya, oh, ini suami saya gitu. Ya itu natural. Tapi nggak nyari temen di Instagram juga. Halo, boleh kenalan nggak? Ih, kalau udah nikah ya nggak boleh kenal-kenalan kayak gitu. Tuh genit namanya gitu kan. Itu kan boundaries yang kita harus omongin dengan suami atau istri, suami istri itu ya. Jadi apa batasan-batasan yang nggak boleh kita langgar? Ini penting sekali loh. Berikutnya lagi kita menghormati. Bagaimana cara gini? Teman saya pernah cerita dia lagi makan malam dengan temannya. Temannya itu punya suami tuh pemalu, pendiam. Dia bikin kesalahan nuang sesuatu ke tempat yang salah, tumpah atau gimana saya lupa. Istrinya marahnya tuh kayak mau kiamat, marah-marah benar-benar teriak-teriak dan sebagainya. Suaminya merah mukanya kayak, ya maaf ya, dia ngamuk banget sampai semua satu meja bilang, udah nggak apa-apa, is okay kan bisa dilap aja. Dia tetap ngeluarin semua unek-unek yang lain-lain yang gak ada hubungannya dibawa ke meja.
Sampai itu mengubah makanan yang makan malam yang jadi harusnya nyaman ngobrol jadi kaku gara-gara kemarahannya dia. Dan teman saya cerita betapa tidak enaknya dan betapa dia kasihan sama si suami. Kesalahan kecil tapi dibikin satu besar-besar. Coba kita pikir ya, itu tuh tidak menghormati loh. Kita berkata kita hormati suami kita. Masa kita boleh kecewa, marah, nanti aja di mobil boleh, kamu lain kali hati-hati dong, baju saya jadi basah, atau please be careful next time. Udahlah, itu terjadi mau diapain lagi. Tapi kita juga hati-hati jangan sampai tidak menghormati dia dan dia malu depan semua orang sampai dia nggak mau lagi pergi dengan mereka semua karena terlalu malu dengan tidak dihormati di depan banyak orang. Kadang-kadang amarah kita itu tanpa kita sadari membuat suami kita merasa tidak dihormati. Kita perlu marah di tempat yang benar, di waktu yang tepat, untuk alasan yang kuat gitu. Jadi jangan sampai hal-hal sepele bikin kita marah-marah untuk apa? Jangan kita pakai alasan ini kan lagi momen, nggak bisa, nggak boleh. Suami kita juga bisa bilang, saya marah-marah karena saya lagi stres di kantor banyak kerjaan. Nggak bisa, emosi kita tidak boleh mengontrol pernikahan kita. Kita harus belajar untuk menghormati. Ini contoh ya, menghormati lebih luas lagi. Cinta kasih. Saya udah pernah ngebahas bahwa cinta kasih ini penting sekali. Kita membahas apa cinta kasih suami kita. Jadi sehingga kita bisa memberikan apa yang dia perlukan. Berikutnya lagi adalah kesetiaan. Tadi kita rasa percaya itu berhubungan dengan kesetiaan. Kalau kita percaya kita orang itu setia, kita pasti bisa percaya. Kalau dia nggak setia, seringkali kita jadi curigaan. Kesetiaan juga perlu ya, batasan perlindungan. Apa yang nggak boleh, apa yang nggak apa yang boleh. Contohnya, teman saya pernah cerita, dia bilang gini, saya akhirnya bikin boundaries. Suami saya nggak boleh antar teman kantornya lawan jenis pulang, kecuali kalau mungkin rame-rame tapi hanya satu tujuan. Contohnya, yuk rame-rame kita ke meeting ini, oke satu mobil biasa, tapi nggak boleh ganti-gantian, nggak boleh nganterin satu persatu, dan nggak boleh dalam posisi di mana cuma ada nganterin perempuan gitu. Dia juga sama, dia juga nggak boleh diantarin pria kantornya, teman kantornya gitu. Jadi ini juga ini yang mereka lakukan ya. Ini contoh aja, contoh satu boundaries sehingga tidak ada pembicaraan yang menyebabkan kenyamanan yang harusnya nggak perlu gitu. Saya kayak lama-lama kan teman sekantor kalau diantarin pulang tiap hari juga lama-lama juga bisa cerita masalah pribadi, ketawa-ketawa, manis-manis, lama-lama juga bahaya gitu. Hati-hatinya itu. Ini bukan untuk menakuti ya ladies ya, tapi ini contoh beberapa kasus yang teman-teman saya cerita bahwa ini batas-batasnya yang saya nggak mau ini dilanggar gitu. Jadi nggak ada tuh suami saya nganterin sahabat saya, nggak ada. Ya pulang naik Grab lah atau apa gitu. Karena ya saya harus menjaga jangan sampai ada celah gitu untuk hal-hal yang nggak perlu gitu. Saya juga sama, nggak akan minta tolong sama orang kantor walaupun nggak ada kendaraan atau apa ya saya tunggu atau saya minta tolong sama teman saya yang perempuan gitu. Ini juga bagus juga untuk boundaries ya, batas perlindungan. Pengampunan penting sekali, mengampuni karena pasti mereka itu saling bikin kesalahan gitu. Maka itu ada seorang istri pendeta pernah bilang begini, um, a happy marriage is the union of two forgivers. Pernikahan yang bahagia adalah suami istri yang bisa saling memaafkan dengan baik. Pernikahan penuh dengan pengampunan, harus saling mengampuni. Berikut lagi keintiman fisik ya. Please ladies, kalau Anda udah menikah, this is the time yang kalian boleh mengekspos dunia seksualitas Anda. Jangan malu, jangan takut, jangan merasa, ih itu kan jijik. Maksudnya, ada yang menjijikan ya, jangan pergi ke yang hal menjijikan, tapi ada hal-hal yang masih dalam batas normal sebagai suami istri, lakukanlah. Jangan sampai suami kita sedih karena dia merasa tertolak secara seksualitas, karena kita merasa nggak mood nggak suka capek apa. Kalaupun capek nih, saya punya teman pendeta yang bilang begini, waktu itu kami lagi kumpul rame-rame, suami istri beberapa single, dia bilang gini, dia sama istrinya semua sibuk, istrinya seorang sukses wanita, wanita yang sukses, suaminya juga pendeta, dan dia cerita, dia bilang begini, saya ya, ini yang kalian single-single ya harus belajar juga, nanti kalian akan ngalami ini. Oke, kita dengerin. Dia bilang gini, saya tuh memutuskan dengan istri saya hari-hari di mana kami akan rileks sehingga kami bisa punya keintiman fisik. Terus ada teman saya ketawa, hah, bukannya itu spontanitas? Dia bilang nggak bisa. Kota-kota besar tuh nggak bisa spontanitas. Karena udah capek, istri capek ngurus anak, suami capek kerja. Yang ada nggak ada semangat, yang ada semuanya tuh tidak dijalankan dengan perasaan, malahan cuman secepat mungkin kata dia. Jadi nggak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dia memutuskan ada hari-hari tertentu. Jadi mungkin aku lupa harinya. Kayaknya contohnya bilang
Oke, karena mereka semua bekerja ini profesional ya, maksudnya kayak satu istrinya kerja punya perusahaan sendiri, jadi lebih fleksibel waktunya. Dia memutuskan contohnya dia bilang hari Rabu tuh artinya saat dari pagi sampai sore sampai malam saya nggak banyak kegiatan, nggak banyak pertemuan, mungkin cuman saya sama istri saya kita makan kemana, kita nonton film berdua, pokoknya kita relax banget satu harian sehingga kita bisa menikmati keintiman dengan jangka waktu lebih panjang karena nggak ada buru-buru, nggak kecapean dari seharian, dan juga kita bisa saling membahagiakan istri ataupun suami. Itu kita yang sering-sering dengar gini, hah? Itu perlu di planning ya? Kalau nggak di planning kan nggak akan terjadi, dan terjadi pun juga tidak sedalam seperti pas baru-baru nikah dia bilang gitu. Itu satu hal yang mungkin berguna untuk Anda yang udah menikah. Untuk kami yang single ya kami akan menjaga kekudusan sampai tiba waktu kami akan menikah dan akhirnya mengeksplorasi seksualitas kami gitu. Tapi untuk Anda yang udah nikah, please remember your body milik suami, tubuh suami milik engkau, sehingga kalian bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Persahabatan, bersahabat dengan suami. He is your best friend, teman sehidup gitu sampai nanti akhir ayat memisahkan kita semua. Kejujuran, gimana caranya berbicara bisa saling dipercaya dengan jujur, tapi jujur di waktu yang tepat juga ya. Jangan bilang sayang kamu badannya gemuk sekali ya sekarang ya, itu jujur yang salah, itu jujur yang membawa rasa tidak aman, insecure dari seorang wanita. Mungkin perlu jujur tapi dengan bijaksana. Atau ke suami kita, sayang kamu miskin sekali ya, saya tuh istri yang menderita sayang gitu, yang nggak boleh juga gitu. Terus juga kita hati-hati dengan kejujuran kita, tepatlah jujur yang tepat di waktu yang tepat untuk tujuan yang tepat. Resolusi konflik ini penting sekali karena pasti akan ada konflik, gimana cara menyelesaikannya. Oke, dari awal udah bicara, oke sayang aku tuh tipe orang kalau lagi marah jangan diajak ngomong, sejam aja diamkan aku sendiri, biar aku merenung kesalahanku atau kebenaranku. Nanti kita ngomongin setelah 1 jam. Oke. Kalau saya paling nggak suka kalau kamu teriak-teriak kalau ngomong. Oke. Nah, ini kan resolusi konflik tuh caranya menangani konflik pun juga dibicarakan dari awal. Sehingga istri tahu bahwa suami tuh nggak suka kalau dia teriak-teriak. Si istri nggak suka kalau suami buru-buru. Perlu 1 jam dulu untuk nenangin tubuhnya, pikirannya, dan sebagainya. Kesehatan, spiritual, mentalitas, dan sebagainya itu penting sekali. Secara finansial, kita juga perlu untuk membicarakan bagaimana kita menggunakan finansial kita. Bagaimana cara kita menggunakan keuangan kita. Borosnya gimana, spendingnya gimana, menolong orang gimana. Pokoknya semuanya kita harus bicarakan. Berikutnya lagi gaya parenting, gaya pengasuhan anak. Ini penting sekali dibicarakan karena ini semuanya berhubungan dengan ibu mertua nantinya. Mereka harus set dulu nih, kita bagaimana cara merawat anak ini, pakai cara apa? Montessori, pakai cara apa? Mother Teresa, pakai cara apa? Cara ibu kamu yang bagus banget, cara bapak kamu, cara ibu aku dan sebagainya. Ayo kita omongin, sehingga mereka sepakat itu. Oke, Senin sampai Jumat nggak ada TV, nggak ada handphone, baca buku, main-main. Kita juga nggak boleh main HP depan anak-anak kita biar mereka nggak ikutan. Oke, Sabtu Minggu baru mereka boleh cuma 1 jam dan sebagainya. Itu boleh dibicarakan. Perjanjian antara antara istri dan suami, baru nanti kita kasih tahu kepada ibu mertua kita atau ibu kita juga. Terakhir iman. Bagaimana satu suami istri bisa bertumbuh. Nah, ini semua penting kenapa? Ada cinta kasih harus yang membungkus ini semua, ada rasa hormat yang membungkus ini semua, ada persahabatan yang membungkus ini semua, ada pengampunan yang membungkus ini semua, dan ada rasa saling percaya bahwa ini mereka yang mau, kita mau yang terbaik untuk pernikahan kita. Kenapa ini penting untuk bisa hidup dengan ibu mertua kita? Karena kalau fondasi utama keluarga kita kuat, ini semua sudah dibicarakan, tidak ada salah paham, tidak ada lagi hal-hal yang merusak fondasi yang kita bangun bersama ini. Kita bisa menghadapi masalah apapun di luar sana. Kita bisa bilang kepada pasangan hidup kita begini, it's not you against me, bukan kamu berantem sama saya, bukan kamu bermasalah sama saya, tapi kita berdua menghadapi masalah bersama. Bukan saya berantem sama kamu gara-gara ibu kamu berantem sama saya gara-gara papa saya. Enggak. Kita berdua menangani masalah keluarga kita. Nah, saat keluarga mini terbentuk, ada fondasi dan keluarga baru yang Tuhan telah bentuk. Nah, sebelum kita membahas tentang mertua, bagaimana kita bisa menangani hidup bersama dengan mertua kita. Kita udah menyadari ya dari kelas-kelas pertama mendoakan mertua kita. Kedua adalah untuk mengenal mertua kita, mengenal hobinya, mengenal apa dia sukai, mengenal kehidupannya dia, sehingga
tak kenal maka tak sayang. Kita semakin mengenal traumanya dia masa kecil, ibu mertuanya dia seperti apa. Jadi kita bisa bisa menggunakan informasi tersebut untuk bisa mengerti. Karena begini, kita bisa aja nggak suka sama seseorang. Tapi kalau kita tahu ceritanya dia, cerita perjalanan rohaninya dia, susahnya dia masa kecil, mertuanya dia seperti apa dan sebagainya, kita bisa mengasihi dia dengan cara yang benar. Mengenal seseorang bisa membuat kita mengasihi mereka. Kenal ibu mertua kita dengan sebaik-baiknya dan jangan punya framework bahwa dia adalah sayangan kita. Dia nggak sayang kita, dia adalah pribadi yang berharga, yang menciptakan, yang membesarkan suami kita. Kita harus menghargai itu dan dia susah loh hidupnya dia. Kenapa? Dari masih bayi, anak ini disayang, cinta terakhirnya dia disayang-sayang. Pas udah gede, udah bagus, kita yang ngambil. Maka itu kita harus memberikan rasa aman kepada ibu mertua kita bilang, tante atau mama, saya nggak ngambil anak mama. Saya membantu mama untuk menyelesaikan, untuk membantu dia hidup untuk cemerlang. Please teach me mama, gimana caranya bisa mengajarkan, bisa membantu anak mama ini agar dia bisa excel dalam pekerjaannya. Dia bisa menjadi bapak yang baik, suami yang baik, anak yang baik, nanti opa yang baik nantinya. Please teach me. Sehingga ibu mertua bukan musuh, partner kita yang mengenal suami kita. Partner dia punya merasa aman bahwa kamu nggak mencuri anak saya dari saya. Kamu membantu saya untuk menyelesaikan tugas sampai akhir hidupnya dia agar dia tetap cemerlang sebagai pria yang kami harapkan menjadi pria yang bijaksana. Jadi ini bukan kita against our mother-in-law, tapi kita berpartner dengan our mother-in-law. Nah, kita harus mulai melihat dari sisi ini. Apa kabarnya kita hari ini? Apa kita puas? Kenapa? Kalau kita nggak bahagia, kita akan cari orang untuk kita akan nyari musuh, kita akan berantem sama semua orang, sama suami kita berantem, sama mertua kita berantem, sama orang-orang di sekitar kita juga berantem. Kabar kita hari ini gimana? Hati kita gimana? Apa kita puas dalam hidup ini? Apa kita kecewa? Apa kita menikmati hidup? Apa kita tahu tujuan hidup kita dan pernikahan kita? Apa tujuan kita untuk membesarkan anak kita? Terus bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita? Karena kita lagi mungkin depresi atau PMS atau apapun, itu kita harus mengerti tanggal-tanggalnya, kenapa triggernya dan sebagainya. Secara fisik, kita mungkin capek, kita suka di sofa rumah kita, mungkin karena kita lagi capek. Kenapa kita bisa capek? Apa kesalahan fisik kita? Makanan yang kurang nutrisi atau olahraga dan sebagainya. Rohani kita, apa kita berdoa, apa kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan? Relasional kita, hubungan kita dengan ibu mertua, dengan saudara, dengan teman dan sebagainya. Kita bagaimana menangani isu dengan ibu mertua kita secara komunikasi. Apa kita percaya kepada ibu mertua kita bahwa dia adalah mau yang terbaik untuk kita? Apa kita menghormatinya, mengampuninya, jujur kepadanya, memberikan bahasa cinta kepadanya, menyelesaikan dengan cara resolusi yang konflik yang baik. Kita tanya sama ibu mertua, Mama kalau saya salah, Mama mau nulisnya seperti apa? Biar saya tahu kalau itu saya salah, jangan mungkin ada nyindir atau apa gitu. Kita bisa tahu gimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Keuangan. Nah, ini berhubungan kenapa? Kita bisa dikomentari karena kita mungkin boros. Belanja terus tiap hari paket paket paket. Nah, kita harus hati-hati juga. Jangan sampai gaya kita keuangan kita merusak kepercayaan ibu mertua kita bahwa kita tuh boros, kita memboroskan uang suami kita gitu. Padahal mungkin tuh kita pakai tuh adalah mungkin berguna buat rumah karena rumahnya masih baru dan sebagainya. Kita harus mengerti juga penggaya pengasuhan anak pun juga dibicarakan karena mungkin oma seringkali ngasih permen, ngasih apa aja cucu mau kasih, beli kado. Kita harus bilang, Mama, saya minta maaf banget. Ini batas-batasannya nggak boleh, soalnya begini. Ada penelitian bilang gini, ini kalau terlalu banyak mainan, anak-anak jadi nggak kreatif, nanti hidupnya jadi gampang bosen. Yang ada dia jadi kecanduan gitu. Itu bisa kasih penjelasan sehingga ibu mengerti bahwa apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Perjalanan iman pun juga bersama dengan ibu mertua. Jangan cuma kita sendiri rajin gereja, ibu mertua ajak ke kebaktian-kebaktian, bertemanlah dan dekatlah dengan ibu mertua, ataupun juga pertemuan keluarga. Jangan sampai dihindari. Nah, kita pun juga pasti punya pengaruh untuk dalam keluarga inti kita ya. Kita punya pengaruh besar bagi suami kita, tapi juga kita punya pengaruh besar bagi keluarga suami kita dan sama juga suami kita juga. Nah, mungkin mungkin ini konflik yang terjadi begini. Keluarga inti kita gini, kalau ada masalah dengan keluarga inti kita, papa mama kita, keluarga besar kita, papa mama kita, suami kita berantem sama papa kita, mungkin papa kita bilang ini, Man, suamimu tuh lazy banget. Itu tuh mama nggak suka tuh, papa nggak suka tuh suami kamu tuh lazy, pemalas.
Kita bisa bilang, Pak, dia bukan pemalas, itu hobinya mancing karena dia lagi stres. Dia kalau dia tuh mancing itu dia jadi bisa membuat merenungkan, membuat ide-ide dan sebagainya gitu. Itu cara dia untuk mencari ide-ide buat bisnisnya dia. Oh gitu ya, iya. Jadi jangan sampai si suami berantem sama papa kita. Karena yang cuma ngertiin papa kita tuh kita loh. Yang bisa ngomong sama orang tua kita dengan bahasa yang mereka bisa mengerti, kita. Sehingga kalau suami punya masalah sama bapak kita harus tenangin bapak kita. Yang suami juga sama. Kalau kita bermasalah dengan ibunya dia, mertuanya kita, suami bilang ini, ma, jangan marah-marah sama istriku, ma, kasihan dia. Dia itu susah loh mah hidupnya waktu masih kecil. Dia tuh suka dipukul sama mamanya, mah. Jangan mama kasar-kasar dia mah lagi lah gitu. Jadi dia harus nenangin ibunya, menceritakan siapa kita ke ibunya sehingga ibunya bilang, oh kasihan dia masih kecil suka dipukul-pukul kak dia. Oh ya ampun kasihan anak itu gitu. Sehingga dia akhirnya simpatik sama kita bukan karena kita yang memuji diri kita sendiri atau membela diri kita sendiri, tapi suamilah yang membela kita kepada ibu dan bapaknya. Jadi kalau ada masalah, kita yang mengerti keluarga kita membela dia, dia yang mengerti keluarganya dia membela kita. Ini penting sekali, tapi tergantung ya, karena ada tataan budaya, tradisi masyarakat, dan apapun yang terjadi dalam masyarakat yang mungkin kita harus adaptasi tergantung budaya masing-masing ya. Tapi menurut saya, konflik terbesar adalah dalam pernikahan saat kita harus tinggal dalam mertua kita. Karena mungkin karena keterbatasan ekonomi, kita akan tinggal sama mertua kita. Karena setelah bulan madu selesai, kita akan berhadapan dengan tinggal serumah dengan seseorang yang tidak mengenal budaya kita dan kita tidak mengenal budayanya mereka. Saat seseorang berkata bahwa saya bersedia dalam pernikahan, pendeta memberkati dua suami istri ini. Apakah Anda bersedia untuk mencintai dia dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam pokoknya semua keadaan di dalam kehidupan kita. Saya mau memisahkan. Saya bersedia. Nah, bersedia ini bukan cuma bersedia untuk suami kita, bersedia untuk keluarga dia, untuk masalah dia, untuk semuanya. Bersedia itu kata yang sangat penting yang kita harus ingat bahwa saya bersedia. Saya bersedia mengerti dia. Saya bersedia untuk melayani dia. Saya bersedia untuk mengampuni dia. Saya bersedia untuk banyak hal. Nah, kita harus mengerti juga bahwa dalam perjalanan tinggal dengan mertua kita, kalau kita sampai tinggal dengan mertua kita atau dekat dengan mertua kita, banyak tantangan dan rintangan yang kita akan hadapi. Tapi kita harus menghargai kehadirannya mereka, dan mereka pun juga punya masalah mereka, dan ada masanya mereka bisa menjadi pribadi yang berbahaya, yang kita punya batas-batasan, kita bisa kelas sebelumnya ya, minggu ketiga itu melihat ulang bahaya-bahaya dan efeknya kepada kita secara kejiwaan. Kalau mereka masih bisa ditangani dan masih bisa pribadi yang sangat baik dan bisa kita tangani dengan baik, berdamailah dan hiduplah dengan tentram dengan mereka. Dan mencari cara bagaimana bisa menghormati mereka, memahami kesulitan mereka, dan juga berjalan bersama untuk saling menghormati dan melihat ulang tadi list-list tersebut, apa yang kita bisa perbaikin dari hubungan dengan ibu mertua, bapak mertua, dan sebagainya. Nah, sebagai penutup, saya ingin kita melihat satu kisah di kita bagaimana caranya bisa mempunyai hubungan yang sangat baik. Kita bisa melihat dari kitab Rut yang pertama tadi, di mana kitab Rut ini menceritakan tentang seorang menantu yang begitu mengasihi dia. Nah, di kitab Rut 1 ayat 14 berbunyi seperti ini. Pada ini perpisahan antara menantu ya dan mertua ya. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut, mana 14 ya, tetap terpaut padanya. Kalau bahasa Inggrisnya cling to her, and that's a beautiful word ya. Cling to her itu artinya kayak karena kecil nggak mau dilepas, nggak mau dilepas gitu. Itu kayak gitu. Ini ada cinta kasih yang sebegitu indahnya. Nah, yang kedua kita bisa melihat di kitab yang kedua di saat ke mereka pindah ke kota Bethlehem, dan di situ kita bisa melihat betapa murah hatinya Ruth kepada Naomi. Di ayat yang kitab Rut 2, ayat yang kedua, dikatakan begini. um, Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jerai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Artinya, dia bekerja untuk kebaikan mereka. Dia bermurah hati untuk menolong mereka berdua. Dan ini yang menarik kenapa? Tapi Tuhan yang menuntun mereka untuk ke arah di mana
Ruth akan pergi ke tempat, ada banyak ladang-ladang, tapi nggak tahu arah kakinya pergi ke satu tempat, dia memohon, dia mendahulu kala. Orang kalau udah lagi memanen, yang jatuh di tanah itu miliknya orang miskin. Jadi orang miskin boleh ambil satu persatu untuk dikumpulin jadi makan buat mereka. Dan dia pas banget di tanahnya, uh, di tempat di mana tanah ini adalah tanah bagian masih keluarganya dia. Boas ini masih keluarga jauhnya, dia belum tahu nih. Tapi yang menarik adalah Boas mendengar siapa perempuan itu dari pegawai-pegawainya yang menceritakan kebaikan perempuan itu. Sampai namanya harum sebelum waktunya. Pas lagi dikasih makanan, dia nyimpen beberapa buat Naomi bawa pulang. Dia begitu pemurah hati, dia begitu mempedulikan, begitu mengasihi, begitu menyayangi Naomi. Ini adalah bukti bahwa dia begitu baik. Sehingga di kitab Rut yang ketiga, Naomi matchmaking, menjodohkan dia dengan Boas, dengan segala keunikannya sampai terakhir pemulihan terjadi dan kesederhanaan hidup. Kita melihat bahwa akhirnya Ruth dan Boas menikah dan punya anak, sampai ada kalimat di kitab Rut yang 4 ayat 16. Dikatakan mereka yang 16 berbunyi seperti ini. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Sampai semua memujinya, kamu tuh punya anak, punya satu penantu aja lebih bagus daripada 7 anak pria gitu. Pokoknya semua melihat ini semua. Tapi yang paling hebat adalah begini. Dalam kesederhanaan kerapuan hidup dua perempuan yang kehilangan ibu mertua dan anak menantu, ada cinta kasih Tuhan di tengah-tengah mereka, yang mereka saling mengasihi, menghormati, dan saling bersama-sama berjuang dalam hidup. Tuhan memberkati pernikahan mereka, memberkati hubungan mereka, sehingga nantinya Ruth bisa memasuki bahtera pernikahan dan memberikan putra bagi Naomi, keturunan Naomi ke bawah. Yang mengagumkan adalah anak tersebut yang lahir dari Ruth dan dan um, Boas adalah bernama Obed, yaitu opanya Raja Daud. Dan ada dalam silsilahnya mereka dalam silsilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ini opanya Raja Daud. Sehingga siapa yang menyangka kehidupannya sangat sederhana, yang biasa-biasa saja, Tuhan bisa bikin begitu dahsyat, menjadi suatu sejarah garis keturunan Tuhan Yesus. Opanya Raja Daud. Maka dari itu ladies, jangan pernah berpikir, hidup saya biasa-biasa aja. Saya terbatas. Saya udah gak ada lagi harapan. Dalam Tuhan, Dia sanggup mengubah hidup kita. Dia sanggup membuat hidup kita, pernikahan kita menjadi lebih baik lagi. Dia sanggup merestorasi pernikahan kita. Masa single kita bermanfaat, berguna, penuh dengan memori indah. Dia juga memberikan kita kepada yang sudah kehilangan suami, pemulihan, sukacita, damai sejahtera. Yang hidup kita pikir biasa-biasa saja, Tuhan sedang tuntun menjadi hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Hidup kita bukan biasa-biasa saja, bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa karena Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu, kita bisa hidup berdamai dengan suami kita, dengan orang tua kita, mertua kita, semua di sekitar kita. Kalau Tuhan berkata dalam hati kita, kita menyingkirkan semua egoisme kita, semua kesombongan kita bisa menjadi duta Kristus. Duta Kristus di keluarga kita, di keluarga suami kita, di keluarga besar kita. Kita adalah duta Kristus. Kita yang akan membuat perubahan, atmosfer perubahan. Kita yang akan membawa damai sejahtera. Kita yang akan berbicara halus. Kita akan membantu mereka untuk meredakan emosi mereka. Kita duta Kristus di keluarga kita. Hari ini, saya mau Anda semua percaya bahwa kita nggak kebetulan bertumbuh, menikah, atau single di keluarga kita. Karena Tuhan mau kita menjadi duta Kristus di keluarga kita. So remember that. Setiap kali mau marah, saya duta Kristus. Setiap kali frustasi, saya duta Kristus. Setiap kali sedih, saya duta Kristus. Engkau duta Kristus. Jadilah anak menantu atau anak bagi orang tua kita seperti Ruth pada Naomi. Mengasihi, tidak pamrih, bekerja keras, memberi yang terbaik. Lihat karya Tuhan dalam kehidupannya dia. Biar Tuhan yang merestorasi. Bagian kita adalah setia, menghormati, mengasihi, menjadi duta Kristus bagi keluarga kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Engkau mengizinkan kami semua menjadi duta Kristus bagi keluarga kami. Bagi suami kami Tuhan, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi mertua kami, bagi saudara-saudara kami, saudara-saudara dia, bagi cucu-cucu kami Tuhan, bagi semua orang dalam kehidupan kami. Seringkali kami lupa bahwa kami dipanggil Tuhan untuk jadi duta Kristus di dunia ini. Kami lupa Tuhan panggilan utama kami, sehingga semua hal yang kecil-kecil kami memperbesarnya. Dan kami sendiri akhirnya frustasi dan capek. Hari ini Tuhan kami mau lega dalam Engkau, kami mau Tuhan mengangkat beban hidup kami, dan biar kami bisa menyelesaikan semua masalah kami dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia, dan izinkan kami berbesar hati untuk bisa selalu mengingat bahwa kami adalah duta Kristus bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan percaya bahwa kelas ini, penutupan dari kelas mertua dan kami, mertua dan saya, menjadi bagian bahwa kami dipersiapkan untuk melayani keluarga besar kami, Tuhan. Menjadi duta Kristus bagi keluarga mertua, duta Kristus bagi keluarga kami inti, duta Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami Tuhan, biarlah kasih Kristus menyinari hidup kami, menyinari keluarga kami, menyinari seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami selalu ingat bahwa kami duta Kristus. Dimanapun kami berada, Alkitab terbuka melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kelas ini. Berkati kami semua Tuhan. Biar pernikahan kami menjadi lebih indah daripada tahun-tahun sebelumnya. Terpujilah Engkau. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.